Now you come to me and you say, Don Corleone, give me justice. But you don't ask for respect. You don't offer friendship. You don't even think to call me Godfather. Instead, you come into my house on the day my daughter's to be married and you ask me to do murder. Money. Buonasera. Buonasera. What have I ever done to make you treat me so disrespectfully? If you'd come to me in friendship, then the scum that ruined your daughter would be suffering this very day. And if by chance an honest man like yourself should make enemies, then he would become my enemies. And then they would fear you. Itu adalah cuplikan film The Godfather, di mana Vito Corleone, sang Godfather, sedang memberikan bantuan kepada Buonasera untuk membalaskan dendamnya. Halo, gua Ramdan Sahuri, dan ini Kuasa. Kalau ingin belajar hukum-hukum kekuasaan, maka Vito Corleone adalah referensi yang tepat, karena ia langsung belajar dari permainan kekuasaan itu sendiri. Seperti katanya, I have learned more in the street than in any classroom. Hukum kekuasaan nomor 22. Manfaatkan taktik menyerah, ubah kelemahan menjadi kekuasaan. Pertimbangan. Saat Anda lemah, jangan pernah berjuang demi kehormatan. Sebaliknya, lebih baik Anda menyerah. Menyerah memberi Anda waktu untuk memulihkan diri, waktu untuk menyiksa, dan waktu untuk membuat kesal penakluk Anda. Waktu untuk menunggu kekuasaannya berkurang. Jangan beri kepuasan mereka dengan berperang dan mengalahkan Anda. Menyerahlah terlebih dahulu. Dengan memberikan pipi yang lain, Anda membuatnya marah dan gelisah. Jadikan penyerahan diri Anda sebagai sarana kekuasaan. Saat Vito Corleone menghadapi mafia jalanan Don Fanucci, Don Vito Corleone selalu tampak menahan diri, tidak melawan Don Fanucci secara langsung. Ia menggunakan taktik menyerah, menerima segala keinginan Don Fanucci. Misalnya ketika Don Fanucci ingin mendapatkan bagian dari hasil rampokan Vito dan kawan-kawannya, ataupun ketika Vito kehilangan pekerjaannya karena keponakan Don Fanucci menggantikan posisi Vito. Vedo le cose vanno malamente. A mia mi pare magari malo, di ritiro. Fanucci avevano nipoti Ugami. E você ci aveva dato tutto la me. E você è stato sempre buono con me da quando ero picciriccio. E mi era Valencia ed ero come un bacio. E io la ringrazio. E io come scordo. Dalam The Godfather Saga, bentuk serial TV dari The Godfather, serta dalam versi novelnya, dalam masa menyerahnya, Vito melakukan observasi atau pengamatan terhadap Don Fanucci yang dihajar oleh musuhnya dan meminta ampun, dan menemukan bahwa Don Fanucci tidak sekuat yang orang lain pikir. Karena Vito Corleone tahu bahwa Don Fanucci itu lemah. Yang ia lakukan adalah menyusun rencana untuk membunuh Don Fanucci secara diam-diam di saat festival. Begitu pula ketika Vito Corleone menghadapi 5 kepala mafia New York
setelah perang habis-habisan melawan keluarga Tattaglia yang membuat korban di kedua belah pihak, termasuk putra Vito Corleone, Sonny. Dalam pertemuannya dengan 5 kepala mafia, Vito mengesankan diri ingin damai, menyerah atas pandangannya untuk tidak terlibat bisnis narkoba. Hal itu dilakukan karena dia tahu bahwa Vito sedang dalam kondisi lemah. Anaknya Michael masih dalam pengasingan dan ada pembunuh bayaran yang mencoba membunuhnya. Dia menggunakan taktik menyerah untuk mengungkap siapa sebenarnya di balik dalang penyerangan terhadap keluarganya. Dalam pikirannya, tidak mungkin keluarga Tattaglia sampai berani melawan Vito dan membunuh Sonny jika Tattaglia tidak punya orang yang lebih kuat yang mendukungnya. Times have changed. It's not like the old days where we can do anything we want. A refusal is not the act of a friend. If Don Corleone had all the judges and the politicians in New York, then he must share them. All he does is use them. He must let us draw the water from the well. Certainly he can present a bill for such services. After all, we are not communists. When I meet with the Tattaglia people, should I insist that all these drug middlemen have clean records? Mention it. Don't insist. Bazzini's a man who know that without being told. You mean Tattaglia? The dad is a pimp. He never could have outfought Santino. But I didn't know until this day that it was Bazzini all along. Untuk menyembunyikan niat sesungguhnya Vito, yaitu membunuh semua musuhnya, Vito tetap berpura-pura lemah dengan misalnya rencana Michael yang memindahkan keluarganya ke Nevada. Hal ini tentu membuat musuh-musuhnya menjadi tidak waspada dan merasa percaya diri bahwa Corleone family telah menyerah dan mencari aman. Itulah hukum kekuasaan nomor 22. Manfaatkan taktik menyerah, ubah kelemahan menjadi kekuasaan atau kekuatan. Dengan menyerah, membuat musuh Anda kehilangan kewaspadaan kepada Anda, membuat Anda punya banyak waktu untuk berpikir dan melakukan pengamatan dan pencarian informasi lebih tentang musuh Anda, tentang potensi-potensi dan kesempatan atau peluang eksternal di medan perang yang sedang Anda tempuh. Entah itu di bisnis, karir, atau bidang hidup lainnya. Menyerah bukan berarti Anda memadamkan ambisi Anda. Jika Anda memaksakan ambisi Anda dalam kondisi Anda lemah, dan itu hanya akan menciptakan banyak kerugian, entah itu finansial, waktu, infrastruktur. Kenapa Anda tidak menyerah dan ciptakan waktu untuk berpikir, mencari informasi tentang potensi diri dan peluang lingkungan eksternal? Jangan sia-siakan waktu dan sumber daya Anda untuk pertarungan yang pasti Anda akan kalah. Seperti kata Sun Tzu, know thyself, know the enemy, 1,000 battles, 1,000 victories. Kalau nggak sepakat, tulis aja dalam kolom komentar. Kalau lo nggak suka, lo ketik aja tombol dislike. Tapi kalau lo suka, jangan lupa share. Biar banyak orang yang tahu tentang channel ini dan channel ini bisa semakin berkembang. See ya.